Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi memahami penerapan digitalisasi budaya Indonesia menyaring konten negatif di dunia digital. Pernah nggak sih kita kepikiran, di zaman yang serba digital ini, teknologi itu sebenarnya bisa jadi apa buat budaya kita? Nah, mari kita coba jelajahi bareng-bareng. Gimana caranya gadget yang ada di tangan kita ini bisa jadi semacam jendela ajaib buat melihat kekayaan budaya Indonesia. Coba deh bayangin, sekarang kita nggak perlu jauh-jauh buat ke museum. Cukup dari rumah, dengan sekali sentuh di layar, kita bisa seolah-olah jalan-jalan di antara koleksi bersejarah, lihat detail motif batik kuno, atau bahkan belajar seni ukir langsung dari ahlinya secara virtual. Keren kan? Teknologi benar-benar membawa warisan bangsa ke genggaman kita. Dan bukan cuma benda-benda bersejarah yang diam loh, pengalaman budaya yang hidup pun bisa kita nikmati. Misalnya, kita bisa merasakan langsung syahdunya alunan gamelan dari Bali lewat live streaming, seakan-akan kita beneran ada di sana. Inilah hebatnya teknologi, bisa menghapus batasan jarak dan waktu. Yang lebih canggih lagi, seni adiluhung kayak wayang kulit sekarang bisa hidup di dunia nyata kita lewat teknologi augmented reality atau AR. Ini cara yang luar biasa buat ngenalin generasi muda kita ke cerita-cerita epik nenek moyang dengan cara yang seru dan interaktif. Nah, jadi, apa sih sebetulnya makna dari semua kemajuan ini? Yuk kita bedah lebih dalam lagi. Intinya sih simple. Digitalisasi budaya itu adalah upaya kita buat mengamankan informasi budaya, entah itu tarian, musik, naskah kuno, ke dalam format digital. Tujuannya biar gampang diakses, disebarkan, dan yang paling penting, dilestarikan untuk anak cucu kita nanti. Terus, kenapa ini penting banget? Ada 3 alasan utama. Pertama, ini adalah cara kita melestarikan warisan budaya dari kerusakan, misalnya karena usia atau bencana. Kedua, ini soal aksesibilitas. Siapapun dimanapun jadi bisa menikmati budaya kita. Dan ketiga, ini jadi alat edukasi dan promosi yang ampuh banget buat ngenalin Indonesia ke seluruh dunia. Tapi ya itu, seperti 2 sisi mata uang. Kemudahan di dunia digital ini juga datang dengan tantangannya sendiri. Ada sisi gelap yang perlu kita waspadai betul-betul. Biar kita kebayang segede apa masalahnya, coba lihat angka ini. Lebih dari 1.100.000 konten perjudian online udah ditangani sama Kominfo. Dan ini baru satu jenis konten negatif aja loh. Nah, judi online itu cuma salah satu contoh dari masalah besar yang kita sebut konten negatif. Ini adalah semua jenis konten yang sengaja dibuat untuk merugikan, bikin resah, atau bahkan menyebarkan kebencian dan permusuhan. Menurut Undang-Undang ITE kita, konten berbahaya ini bisa dikelompokkan jadi 5 jenis utama. Mulai dari penyebaran kebencian soal SARA, konten asusila dan judi, pencemaran nama baik, pemerasan, sampai penyebaran berita bohong atau hoax. Semua ini bukan cuma tulisan atau gambar, tapi bisa jadi racun yang merusak masyarakat kita di dunia nyata. Lalu, pertanyaannya gimana cara kita melawan ini semua? Gimana caranya kita bisa ikut menciptakan ruang digital yang lebih sehat, yang lebih mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa kita? Jawabannya sebetulnya sudah kita miliki, ada di dalam jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Ini bukan cuma buat di dunia nyata, tapi harus jadi kompas moral kita saat beraktivitas di dunia maya. Artinya apa? Ya artinya kita bawa semangat persatuan dalam keberagaman itu ke ruang digital. Dunia maya harusnya jadi tempat kita merayakan perbedaan, bukan malah jadi ajang untuk saling hujat dan memecah belah. Lalu, gimana cara kita menerapkan nilai-nilai luhur tadi dalam tindakan yang konkret sehari-hari? Jawabannya ada dalam satu kalimat yang sederhana, tapi sangat powerful. Saring sebelum sharing. Kenapa ini krusial banget? Karena seringkali emosi kita itu lebih cepat bereaksi daripada logika kita. Begitu lihat berita yang heboh, rasanya gatel pengen langsung sebarin. Nah, kuncinya di sini. Tahan dulu, tarik napas, pikirkan baik-baik, dan cek dulu kebenarannya sebelum menekan tombol share. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian terakhir dan membekali diri kita dengan beberapa jurus cerdas biar kita makin tangguh di dunia maya. Ini dia. Ada 5 langkah cerdas yang bisa kita semua terapkan. Pertama, biasakan untuk mencari informasi dari sumber yang jelas dan terpercaya. Kedua, selalu cek dan recheck, jangan telan mentah-mentah.
Ketiga, manfaatkan fitur privasi dan keamanan di media sosial kita. Keempat, jangan pernah berhenti belajar soal literasi digital. Dan yang kelima, ini yang paling penting. Kalau lihat konten negatif, jangan diam saja, laporkan. Nah, untuk langkah melaporkan itu, ingat alamat ini baik-baik ya, aduankonten.id. Ini adalah saluran resmi yang disediakan pemerintah. Setiap kali kita melaporkan satu konten berbahaya, kita itu sedang membantu membersihkan ruang digital kita bersama. Demikian penjelasan materi kita hari ini. Jumpa lagi di materi berikutnya. Dan semangat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.